Evelyn menatap gelas di tangannya. Embun dari air dingin menempel di permukaan kaca. Tapi pikirannya jauh lebih kacau daripada yang tampak di wajahnya. Ia tahu, ia harus mengatakan ini dengan hati-hati, satu kalimat saja bisa mengubah segalanya. Ia menatap Raka, yang kini duduk di seberang, tubuhnya tegap tapi ekspresinya tenang. Tatapan pria itu begitu dalam, membuatnya harus menarik napas dulu sebelum bicara. Raka, ucapnya akhirnya, pelan namun jelas. Aku ingin pertunangan kita dilakukan secara tertutup. Tidak perlu pesta besar, tidak perlu publikasi. Hanya keluarga inti yang tahu. Raka menatapnya tanpa menjawab. Evelyn melanjutkan, nada suaranya makin mantap. Aku tahu keluarga Bratajaya selalu menjadi pusat perhatian. Dan aku juga sadar statusku sebagai artis membuat semuanya rumit. Kalau media tahu, berita itu akan meledak. Mereka akan membicarakan kita. Mereka akan menyeret nama keluarga kalian, dan karirku bisa hancur. Aku mohon, Raka, biarkan pertunangan ini tetap rahasia. Setidaknya sampai aku menyelesaikan semua kontrakku. Keheningan panjang mengikuti kata-katanya. Raka memandangi Evelyn lekat-lekat, mencoba membaca niat di balik permintaan itu. Tatapannya tajam, namun tidak lagi dingin. Kau takut publik tahu? Tanyanya akhirnya. Evelyn menggeleng pelan. Bukan takut. Aku hanya ingin melindungi semuanya. Kamu, keluargamu, dan pekerjaanku. Dunia kita berbeda. Raka, apapun yang keluar di media bisa menghancurkan reputasi kita berdua. Raka menyandarkan tubuhnya ke sofa, menyilangkan tangan di dada. Wajahnya sulit ditebak, tapi dalam sorot matanya ada sesuatu yang bergerak, seperti rasa hormat yang muncul diam-diam. Jadi kau ingin menjalani pertunangan ini diam-diam? Gumamnya pelan, tanpa pesta, tanpa publik, bahkan tanpa satupun kabar bocor keluar. Evelyn mengangguk yakin. Ya, aku ingin kita melakukan ini untuk alasan yang benar, bukan untuk dipamerkan. Raka menunduk sejenak, menatap jari-jarinya yang menggenggam lutut. Ia menghela napas panjang sebelum berkata. Suaranya rendah tapi mengandung nada berpikir dalam. Kau tahu, Evelyn, aku seharusnya keberatan. Keluargaku tidak biasa melakukan apapun secara diam-diam, tapi aku akan membicarakan ini dengan papa. Ia menatap Evelyn lagi. Matanya kali ini lebih lembut. Aku mengerti kenapa kau meminta ini. Evelyn terdiam, matanya membulat sedikit. Tidak menyangka pria itu akan begitu cepat memahami. Aku tahu seperti apa media memperlakukan orang-orang seperti kamu, lanjut, Raka. Dan kalau satu berita tentang kita keluar sebelum waktunya, mereka akan menelanjangimu dengan kata-kata, aku tidak ingin itu terjadi. Aku tidak ingin melihatmu diserang publik hanya karena kau memilih menjalankan tanggung jawab keluarga. Kata-kata itu menembus pertahanan Evelyn. Untuk pertama kalinya, suaranya tercekat. Terima kasih, aku benar-benar menghargainya. Raka menggeleng kecil. Jangan salah, aku tidak melakukan ini hanya untukmu. Aku juga tidak suka hidupku dijadikan bahan gosip, tapi mungkin kali ini alasan kita sama, menjaga sesuatu yang penting. Keheningan kembali turun, tapi kali ini bukan karena canggung, melainkan karena ada pengertian yang baru tumbuh di antara mereka. Evelyn menatap wajah Raka yang kini tidak lagi setegar batu. Ada sisi manusiawi di sana, sisi yang mulai membuatnya bingung. Sementara Raka, dalam diamnya, ia sadar satu hal, semakin ia berusaha menjaga jarak, semakin Evelyn membuatnya ingin mendekat. Malam datang dengan cepat di Villa Bratajaya. Angin gunung membawa aroma lembut dari pepohonan pinus, dan langit di luar jendela kaca terlihat penuh bintang. Cahaya lampu di ruang keluarga temaram, menciptakan suasana hangat dan damai. Evelyn duduk di sofa, kini tanpa masker atau formalitas apapun. Rambutnya dibiarkan terurai alami, sementara di depannya, Raka menyiapkan 2 cangkir teh hangat. Tak ada staf, tak ada asisten, hanya mereka berdua dalam kesunyian yang menenangkan. Teh chamomile, ujar Raka pelan saat menyerahkan secangkir pada Evelyn. Bagus untuk meredakan stres, kamu kelihatan lelah. Evelyn menerima cangkir itu dengan senyum kecil. Terima kasih, aku tidak menyangka kamu tahu hal-hal seperti ini. Raka tersenyum samar.
Aku bukan robot, Evelyn. Evelyn menatapnya beberapa detik, lalu tertawa pelan. Tawa itu ringan, tapi jujur. Untuk seseorang yang terkenal dingin dan terlalu serius, kamu cukup manusiawi. Raka menatapnya balik, matanya menyipit sedikit, tapi bukan karena marah. Manusiawi, ya. Ia menyandarkan punggung ke sofa, menatap langit malam dari balik kaca. Mungkin karena aku sudah terlalu lama pura-pura kuat. Semua orang menganggap aku bisa mengendalikan segalanya. Padahal kadang aku bahkan tidak tahu harus mulai dari mana. Nada suaranya turun, seperti membuka sisi yang rapuh. Evelyn terdiam, tak ingin menyela. Sejak Caca meninggal, lanjutnya lirih. Aku berhenti percaya bahwa ada yang tulus dalam hubungan. Semua terasa seperti kesepakatan. Dingin, formal, hingga akhirnya aku terbiasa hidup begini bekerja. Memimpin, tanpa benar-benar merasa hidup. Evelyn menatapnya dalam diam. Baru kali ini Raka menyebut nama itu Caca dengan nada yang begitu lembut. Dan di sisi lain, ia bisa melihat bahwa di balik segala ketegasan dan ketenangan Raka, ada luka yang belum sembuh. Perlahan, Evelyn bicara, suaranya nyaris seperti bisikan. Aku juga tidak hidup mudah, Raka. Setelah Papa meninggal, hidupku seperti terbalik. Mama jeti keras, aku kehilangan kebebasan. Lalu aku memilih pergi dan membangun semuanya sendiri. Dunia artis kelihatannya glamor, tapi kadang kesepian sekali. Raka memutar kepala, menatapnya. Sorot mata Evelyn saat bicara membuat dadanya terasa aneh. Seolah ia sedang melihat dirinya sendiri. Dalam versi yang lain, sama-sama kehilangan, sama-sama menanggung beban. Jati kita berdua sama. Ucap Raka akhirnya, pelan. Sama-sama bersembunyi di balik pekerjaan. Evelyn menunduk, tersenyum getir. Ya, bedanya. Kamu bersembunyi di balik kekuasaan, aku di balik kamera. Mereka berdua terdiam lagi. Tapi kali ini, keheningan itu bukan karena jarak, melainkan karena keakraban yang tiba-tiba terasa alami. Dari luar, terdengar suara jangkrik bersahut-sahutan. Dan di dalam ruangan, hanya ada dua insan yang saling tatap dan sesekali menyeduh teh yang mulai menghangat. Raka menatap Evelyn sekali lagi, kali ini tanpa pertahanan. Aku tidak janji bisa jadi seseorang yang hangat, tapi aku akan berusaha untuk tidak membuatmu merasa sendirian di perjodohan ini. Evelyn menatapnya balik, dan entah kenapa, matanya terasa panas. Aku juga tidak berharap kamu berubah, Raka. Aku cuma ingin kita saling menghargai. Mereka tersenyum samar, tapi tulus. Dan malam itu, di antara kesunyian villa, dua orang yang semula terikat karena kewajiban, perlahan mulai menemukan sesuatu yang lebih dalam. Rasa saling memahami,